Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di Kota Makassar. Sulawesi Selatan memiliki banyak kearifan lokal yang terdiri dari ragam budaya adat istiadat dan berbagai macam seni yang dimiliki oleh daerah masing-masing yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan juga terdapat banyak etnis dari suku yang menjadi mayoritas suku Makassar, suku Bugis, dan suku Toraja. Begitupun pemakaian bahasa sehari-hari. Ketiga etnis ini lebih dominan daripada yang lainnya. Bahkan, kebudayaan yang terkenal hingga ke mancanegara adalah budaya masyarakat Tanah Toraja yang dikenal sangat khas dan menarik. Selamat datang di Tanah Toraja, tanah yang kaya akan budaya dan tradisi yang mengagumkan. Bersama kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan yang membuat Tanah Toraja begitu istimewa. Diturunkan keranda diikat bambu untuk memudahkan proses selanjutnya. Di dalam peti jenazah juga biasanya diletakkan bermacam-macam barang seperti pakaian, perhiasan, ataupun uang sebagai bekal perjalanan almarhum menuju akhirat atau puya. Seluruh anggota keluarga dan kerabat ikut serta dalam proses ini. Mereka saling bahu-membahu agar proses cepat dan mudah dilakukan. Wow, ternyata seberat itu kakak. Ini saatnya cowok-cowok semua bisa lepas jadi maco. Mereka mau kasih ekspresi maco. Gak cuma dibutuhkan tenaga yang ekstra, tapi fokus dan koordinasi antar pengangkut juga dibutuhkan. Karena medan yang dilewati untuk menuju pemakaman cukup sulit. Wah, ini benar-benar keren banget kakak. Seluruh anggota keluarga dan para tetangga bersatu, semua saling support. Inilah bentuk gotong royong yang harus selalu ada di tanah air kita. Jadi kakak, kita bisa lihat dari sini gotong royong warga Toraja sangat luar biasa. Ini tanjakan, naikkan, dan mereka tetap menggotong bersama-sama.
apa duba-dubanya itu. Yuk, awas nanti ketabrak. Ayo. Sesekali kami bertukar canda agar menjadi penyemangat untuk membawa peti ini menuju rumah duka. Wah, jalanannya pun tidak mudah kakak. Kami harus melewati jalan bebatuan yang sempit dan terjal. Juga tanjakan dan turunan dengan jarak yang lumayan jauh kakak. Gak semudah yang dibayangkan kami kakak. Kami juga sempat berhenti beberapa kali karena saking beratnya peti yang kami bawa. Tapi semua tetap semangat. Akhirnya, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dan dengan membawa beban ratusan kilogram, kami sampai di tempat jenazah dikebumikan. Wow, unik banget ya. Seru nggak? Seru nggak? Seru. Ritual ada yang harus jadi gila-gilaan, harus keluarin semua, harus kayak happy, teriak kayak gitu. Iya, naik turun, hanjat, ada pelari yang licin. Luar biasa. Top. Ini dia kakak, Patane, rumah tempat peristirahatan terakhir bagi orang Toraja. Kakak, jadi ini adalah rumah jenazah dari keluarga kakek Yusuf. Sekarang kita mau lihat di dalamnya sudah ada 4 ya? Sudah. Oh, di dalam tuh sudah ada. Di dalam tuh ada total sudah ada 7 jenazah dari keluarga semua. Dan ada yang di dalam peti, ada yang tuh sudah menjadi tulang. Tapi ya, kakak, aku boleh izin masuk? Boleh izin masuk. Yuk kakak, kita ikut. Ruangan ini berukuran 3 x 4 meter yang menjadi kuburan tempat ditaruhnya jenazah orang Toraja. Bangga sekali bisa menjadi bagian dalam tradisi ini. Melihat keluarga berkumpul dan ikut serta mengangkat peti. Kita doain ya kakak, semoga almarhum opa kakek Yusuf mendapatkan tempat terindah di atas dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan ketenangan. Amin. Oke kakak, sekarang kita pamit keluar dulu, kita doa. Makasih ya. Inilah akhir dari prosesi tradisi Rambu Solo, tradisi yang masih dijalankan masyarakat Toraja. Kami sudah tidak sabar ingin melihat lebih jauh kekayaan yang dimiliki Toraja. Kepercayaan. Sebelum masuknya agama Kristen dan Islam, masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Aluk yaitu aturan, sedangkan Todolo artinya leluhur. Yang berarti aturan atau ajaran kepercayaan masyarakat Toraja. Berisi paham-paham yang dibawa tambur ulangi atau leluhur ke bumi. Alam semesta menurut Aluk dibagi menjadi dunia atas yaitu surga, dunia manusia yaitu bumi, dan dunia bawah. Aluk Todolo bukan hanya merupakan sebuah sistem kepercayaan, tapi juga merupakan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaan. Aluk Todolo mengatur kehidupan bermasyarakat, praktik pertanian, dan ritual keagamaan. Tata cara Aluk Todolo bisa berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Satu hukum yang umum adalah peraturan bahwa ritual kematian dan kehidupan harus dipisahkan. Suku Toraja percaya bahwa ritual kematian akan menghancurkan jenazah jika pelaksanaannya digabungkan dengan ritual kehidupan. Kedua ritual tersebut sama pentingnya. Ketika ada misionaris dari Belanda, orang Kristen Toraja tidak diperbolehkan menghadiri dan menjalankan ritual kehidupan, tetapi diizinkan melakukan ritual kematian. Akibatnya, ritual kematian masih sering dilakukan hingga saat ini, tetapi ritual kehidupan sudah mulai jarang dilaksanakan. Toraja memiliki keunikannya sendiri melalui karya seni arsitektur yang sangat menonjol, yakni berupa rumah adat Tongkanan.
Rumah adat berarti rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah adat juga bisa diartikan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik gaya bangunan. Sehingga rumah adat Tongkonan menjadi salah satu bentuk bangunan rumah yang sangat banyak perannya dalam perkembangan kehidupan orang Toraja. Rumah adat Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan Tongkonan sangat penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena Tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Rumah adat ini memiliki beberapa keunikan. Di antaranya adalah bentuk atap Tongkonan yang menyerupai bentuk perahu. Pada bagian utama Tongkonan terdapat rangkaian tanduk. Pada bagian utama Tongkonan terdapat rangkaian tanduk kerbau. Tongkonan memiliki pasangan, yaitu alang atau lumbung. Tongkonan selalu menghadap ke utara dan dinding Tongkonan memiliki banyak ukiran. Rumah adat Tongkonan paling mudah dikenali dari bentuk atapnya yang menjulang di sisi ke depan dan ke belakang. Badan rumah berupa panggung yang ditompang menggunakan tiang-tiang tinggi. Bangunan utama rumah Tongkonan menggunakan bahan utama kayu uru yang banyak ditemui di Sulawesi. Kolong-kolong rumah memiliki luas yang sama seperti badan rumah. Biasanya masyarakat Toraja memanfaatkan kolong rumah sebagai kandang kerbau. Pada bagian depan rumah, masyarakat Toraja biasanya memasang tanduk-tanduk kerbau di tiang utama atau tolak somba. Tanduk-tanduk kerbau tersebut didapat dari pengorbanan ketika upacara kematian anggota keluarga pemilik rumah. Semakin banyak tanduk kerbau yang terpasang pada tulak somba, semakin tinggi pula status sosial pemilik rumah. Hal ini karena tanduk kerbau menandakan kemampuan ekonomi pemilik rumah. Mengingat harga kerbau dan biaya upacara kematian Toraja sangat mahal, rumah Tongkonan biasanya terdiri dari dua bangunan yang bernama Banua Sura dan Alang Sura. Bangunan Banua Sura adalah bangunan utama yang diukir, sementara bangunan Alang Sura adalah lumbung padi yang diukir. Keduanya melambangkan orang tua, di mana Banua Sura adalah ibu yang melindungi anak-anaknya dan Alang Sura adalah ayah yang menafkahi keluarganya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Tongkonan diartikan masyarakat menjadi tempat duduk bersama. Bersama yang dimaksud adalah satu rumpun keluarga yang diikat oleh satu ikatan, satu keturunan atau merasa berasal dari satu keluarga sehingga rumpun keluarga ini merasa perlu membangun rumah yang merupakan simbol kesatuan rumpun tersebut dan rumah itu disebut Tongkonan. Bahasa. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di tanah Toraja, dengan Sakdan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Taola, dan Toraja Sakdan. Termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Pada mulanya, sifat geografis tanah Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan resmi di tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Ciri-ciri yang menonjol dalam bahasa Toraja adalah gagasan tentang duka cita kematian. Acara kematian di Toraja telah membuat bahasa mereka dapat mengekspresikan perasaan duka cita dan proses berkabung dalam beberapa tingkat yang rumit. Mata pencaharian. Sebagian besar penduduk tanah Toraja bermata pencaharian di sektor perkebunan dan pertanian.
Sebelum masa Orde Baru tahun 1965, perekonomian masyarakat Toraja bergantung pada pertanian dengan produk utama singkong dan jagung. Selain itu, masyarakat Toraja juga beternak kerbau, babi, dan ayam untuk kebutuhan berkurban saat upacara adat dan bahan pangan. Sejak Orde Baru, masyarakat Toraja khususnya generasi muda banyak yang pindah untuk bekerja di perusahaan asing. Ekonomi Toraja secara bertahap beralih menjadi pariwisata sejak 1984. Masyarakat Toraja memperoleh pendapatan dengan bekerja di hotel, menjadi pemandu wisata atau menjual cindramata. Hal itu bertahan sampai saat ini. Bahkan pariwisata di Toraja terus berkembang hingga sekarang. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Struktur sosial masyarakat Toraja terbentuk dari komunitas yang berintikan keluarga-keluarga menurut garis keturunan. Mereka juga menetapkan pemimpin yang dianggap lebih tua, perkasa, pintar, berani, atau kaya. Penetapan pemimpin tersebut dapat dilakukan dari garis keturunan ayah atau patrilineal, garis keturunan ibu atau matrilineal, atau campuran keduanya yaitu bilateral. Masyarakat Toraja menganut sistem kekerabatan campuran, yaitu dari garis keturunan ayah atau ibu. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang dinilai menguntungkan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Di antaranya status kebangsawanan, harta kejayaan, jabatan, dan sebagainya. Dalam praktiknya, kebanyakan orang memilih status kebangsawanan atau puang. Status tersebut dianggap lebih langgeng dibanding kekayaan, jabatan, atau pertimbangan yang lainnya. Yang pertama, tanah bulaan atau tingkatan emas. Tanah bulaan adalah kasta keturunan bangsawan. Mereka biasanya menjabat sebagai ketua atau perangkat adat, termasuk puang, pong, madika, soko kayu, siambe, dan siindo. Yang kedua, tanah basi atau tingkatan besi. Tanah basi adalah kasta keturunan bangsawan menengah. Tingkatan ini dikenal juga dengan nama tamokaka. Mereka biasanya menduduki jabatan sebagai pembantu di dalam lembaga adat. Yang ketiga, tanah karurung atau tingkatan injuk atau enau. Tanah karurung adalah kasta masyarakat biasa atau orang merdeka. Mereka biasanya menjabat petugas atau pembina sebagai Indo Padang atau kepala dusun dengan gelar Toindo. Yang keempat, tanah kuakua atau tingkatan rumput. Tanah kuakua adalah kasta hamba sahaya atau keturunannya. Kasta ini dikenal juga dengan nama Toma Pariu. Artinya, orang yang disuruh bekerja atau mengolah tanah, pertanian yang hidupnya bersama keluarganya dijamin oleh tuannya. Mereka hanya berhak mengerjakan tugas Tome Balun atau orang yang menyelenggarakan urusan jenazah yang masih berada di dalam rumah. Sistem pengetahuan. Di Tanah Toraja terdapat beberapa kesenian yang dapat memberikan suatu pengetahuan secara tak langsung tentang adat dan istiadat serta pengetahuan tentang sejarah Tanah Toraja. Di antaranya, upacara syukuran atau tamburuka antara lain adalah upacara perkawinan, maupun selamatan rumah atau membangun rumah, merenovasi atau memasuki rumah baru. Upacara selamatan rumah disebut juga upacara petambihan rumah. Upacara seperti ini harus dilakukan pagi hari dan diharapkan selesai sore hari. Pemotongan hewan kurban juga dilakukan, namun jumlahnya tidak sebanyak saat upacara kematian. Itu juga yang menyebabkan banyak anggapan bahwa upacara kematian di Tanah Toraja memang lebih meriah dibandingkan upacara lainnya. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
Pada masyarakat Toraja terdapat macam-macam peralatan hidup dan teknologi yang digunakan, seperti alat dapur. Yang pertama, laka sebagai alat balanga. Gesangle, yaitu sendok nasi dari kayu. Karakayu, yaitu alat pembagi nasi. Dulang, yaitu cangkir dari tempurung. Sona, yaitu piring anyaman. Dan ada peralatan alat perang atau senjata kuno. Yang pertama, doke atau tombak untuk alat perang dan berburu. Penai, yaitu parang. Bolulong, yaitu perisai. Sumpi atau sumpit. Ada apa? Estamos a meter pipi. Olé. Olé, lontong ada pipi. Kalau kisah ada sampai. Dari bidang itu tiap foto tojo. Tak pernah ada orang itu. Kalau kau pintu kanan untuk kecil.
Di